Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Sakina Official. Yeay. Sekarang aku akan menunjukkan review buku yang aku beli langsung dari penulisnya. Terus buku itu ada 3 buku novelnya. Aku mau review dan ceritanya apa aja sih yang ada di sini. Terus ini namanya Badas Love Series atau buku novelnya dari 3 penulis ini bekerja sama dan menciptakan 3 buku ini. Pertama, Badas Love Series, judulnya Pop the Question, novel dari Septurnus kayak gini. Wah, bagus banget ya tuh covernya tuh. Ini novel, nah aku dapat kayak gini ya buat pembatasnya. Tuh depannya tuh asli banget tanda tangan dari penulisnya. Badas ini menceritakan tentang si Obelix dan si Oceana gitu. Jadi Oceana terus siapa lagi ya? Oceana, Kasia, dan juga Oceana, Kasia, dan Milky ini adalah 3 sahabat yang mendirikan suatu perusahaan penerbitan yang dikasih nama apa ya? Nah, nanti aku akan kasih tahu kalian ceritanya tuh bagaimana ya. Yuk stay tune di channel YouTube aku. Pertama kita akan bahas tentang Badas Love Series 1 yang Pop the Question by Septurnus. Nah, di pertama buka ini ada tanda tangan, tadi aku udah nunjukin. Di kedua ini ada kata depan atau penerbitannya siapa tuh, terus kosakata, terus prolognya itu aku menceritakan sedikit ya prolognya. Kasia mendorong pintu kafe dengan bahu diikuti Oceana dan Milky di belakang. Tangan kirinya menenteng handbag hitam, sedangkan tangan kanannya memegang segelas kopi yang tersisa setengah. Mereka bilang, gue masa ya tadi. Sialan, kata si Kasia. Jambret, sialan. Terus dia berteriak dan si Oceana melirik ke arah Milky yang sama-sama tengah berkedip. Jambret, 1, 2, 3, jambret, ya brengsek, gue belum pakai kacamata gitu, kata si Oceana. Oceana ini berarti pakai kacamata ya, karena mungkin dia min. Terus, woi jambret, kata si Milky. Sia, tunggu, aduh rok gue nyelip nih. Ya lagian si Milky kok ya apa sih, pakai roknya itu mungkin stan atau apa gitu ya, di atas lutut gitu, mani merecet menurut bahasa Sunda gitu ya, mani ketat gitu ya. Si Kasia menoleh, angkat aja rok lo Mil gitu, kata si Kasia. Ya kalau diangkat sangkangan gue jadi, ya kalau diangkat berarti gue jadi tontonan Sya gitu. Terus Kasia menengguk habis kopi kemudian merembukan si gelas kopi kertas itu, lalu melemparkan gumpalan itu ke arah si penjabat. Mati lo gitu, kata si Kasia. Terus sayangnya gumpalan itu tidak membuat si penjambret itu melambatkan larinya. Sayangnya si Oceana ini memegang poin unggul. Oceana terengah sendiri. Cetah, tai, gue engap gitu si Kasia. Si Milky. Kasia masih berusaha mengejar, sedangkan penjambret makin menambah laju larinya dan nampaknya sulit untuk tertangkap. Milky sendiri sudah kembali berlari menyusul kedua sahabatnya setelah selesai berdrama dengan roknya. Aduh,
ribet banget nih yang jadi si Milky itu. Cantik iya, duh fashionable banget ya, namanya juga orang kaya gitu ya. Manusia nyusahin, awas aja kalau ketangkap gue bakal giling jadi bakso mercon. Ya kali manusia jadi, ya kali orang mau dijadiin bakso mercon dicincang abis aja takut gitu ya. Gue ada aja ya kalau si Milky ini. Emang gak sia-sia gue juara lari maraton gitu, kata si Kasia gitu. Si Kasia lalu menendang bagian punggung sekuat tenaga dengan wedges yang dipakai hingga memberikan efek sakit yang luar biasa. Penjamret pun jatuh tersungkur dan mengadu kesakitan. Kasia menepuk-nepuk kedua tangannya bangga. Gitu. Gue gitu loh, gitu kata Kasia. Mungkin kalau peribahasa kitanya gitu ya. Terus katanya, silakan guys, mau kalian apakan dia gitu. Kata Kasia tanpa pikir panjang, si Milky menduduki bagian punggung si penjamret. Diduduki ya, punggungnya sakit banget, berat kali ya. Terus memukuli tubuh si penjamret itu menggunakan tas yang penuh dengan barang-barang miliknya, kayak kosmetik kali ya. Terus di dalamnya ada, ya pokoknya tetek bengek perempuan tuh kayak gimana ya, parfum, kosmetik lah, segala macam-macamnya. Terus dia berkata, dasar jambret kampret belum pernah di Smackdown ya, gue keluarin jurusnya The Rock baru tau rasa. Oh gitu. Ya Allah Manisa, ya Allah mani ya, perkataannya itu loh, wow kasar banget perkataannya itu, wow. Sedikit kasar lah, enggak kasar banget emang. Ini kayak gini ya, Milky itu wah. Milky, Kasia sama Oceana itu 11, 12, 13 karena mereka itu wanita-wanita tangguh, benar-benar tangguh, mantap ya. Kita harus mencontoh tuh wanita kayak gitu ya. Terus si Oceana bersiap-siap untuk memukul bagian pipinya. Mukanya ladang minyak si Oceana. Terus dia lantas mengambil sanitizer untuk diusapkan untuk disemprotkan 3 kali di depan wajah si penjual. Set. Ya sanitizer yang bener aja gitu kan, sanitizer buat di sini bukan buat di muka ya. Dua Oceana ini ada-ada aja ya. Sadar pak, sadar, nyolong itu dosa. Wah, ya iyalah dosa, ya kali nyolong gak dosa, itu bukannya nyolong. Terus saat Tasya kembali melancarkan serangannya, Oceana menahan karena ucapan, ampun neng, ampun, saya terpaksa, saya butuh uang untuk biaya persalinan saya gitu. Si Kasia langsung menghembuskan napas bahwa kata mama dede, mau apapun alasannya tetap saja ini dosa, tidak bisa dibiarkan. Ya iyalah, maling kan dosa, mana ada maling gak dosa, itu mah bukan maling namanya. Dua dada aja ya si Kasia ini. Milky merasa berdosa setelah mendengar alasan si penjamret. Ya Tuhan, kata dia, tolong maafkan Milky tak. Milky itu kayak susu ya, permen susu gitu ya. Milky karena sudah jahat di dalam batinnya. Milky kamu udah jahat gitu, di dalam hatinya bilang gitu. Kemudian si Milky mau mengeluarkan 2 kartu nama dan memberikan pada si penjamret. Pak, mana ya kartu nama? Nah kayak gini, Pak gitu ya. Pak, lebih baik bekerja daripada nyolong. Kalau mau bekerja silakan pilih di 2 tempat ini. Bapak bisa kerja di perusahaan penerbitan saya atau kerja di perusahaan Atmaja Group. Oh iya, kalau Milky itu keluarga Atmaja itu keluarga kaya ya di novelnya ini. Tinggal tunjukin aja kartu nama ini dan sebut nama saya, pasti akan dicarikan posisi yang sesuai. Maafin saya udah mukul bapak pakai tas, mudah-mudahan enggak amnesia. Aduh, ya kali dipukul pakai tas amnesia, ada juga kalau misalnya dipukul pakai kayu kecelakaan gitu. Enggak semua kalau kecelakaan itu amnesia ya, ada yang amnesia, ada yang enggak gitu, enggak semua aja ya. Ada aja ya si Milky ini gemes gitu ya. Terus
iye gitu. Pak, sisa di dompet saya cuma tinggal 700, itu kata si Oceana. Gak apa-apa ya, kalau buat beli permen kayaknya bisa buat sekotak deh. Tapi tak lama sebuah kartu nama terdulu, Bapak bisa bawa ini buat persalinan. Narawangsa Hospital punya keluarga saya. Bilang saja perintah dari Oceana. Nanti kalau anaknya sudah gedean dikit nyanyiin pakai lagu Sofia and the First. Ya Allah, Pak. Biar bisa cantik kayak saya, itu pun kalau cewek ya. Ya Allah, Oceana bener-bener nih anak ya, lucu banget gitu ya. Udah Milky gemesin, ini si Oceana juga gemes-gemes, galak-galak, gemes-gemes gitu, gimana gitu ya. Katanya dia 700.000 buat beli permen. Ya kali buat beli permen, kalau kita ya orang yang seperti ini ya 700.000 teh buat beli yang lainnya banyak banget gitu yang harus kita beli ya. Selain itu, duh, ada-ada aja ya si Oceana ini. Nah, yang kedua kita terusin lagi si Oceana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita akan lanjut lagi video video tentang yang tadi ya, yang ini videonya. Setelah dia berkata masa ya anak gitu ya kecil, kalau misalnya ada anak perempuan, terus dia kata si Oceana, Pak, nanti kalau misalnya anaknya perempuan dinyanyiin Sophia the First. Nanti kalau misalnya anak laki-laki mau dinyanyiin apa? Si kabayan ngalah nangka gitu ya. Atau potong bebek angsa dikuali, mana minta dansa 4 kali, sorong ke tadi 5 ya, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Duh, ayah banyak orang teh. Maklum ya. Setelah kacamatanya berhasil terpasang, iya gitu ya, set gitu ya, si Oceana ini merangkul Kasya dan Milky, cup bitches gitu. Ada-ada aja ya. Nih, kalau kalian pengen tahu cerita dari si The Badass Series atau Badass Love Series ini yang karya Septurnus ini, kalian bisa beli di Instagramnya atau lebih baik kalian chat dulu sama penulisnya, gimana cara pembeliannya gimana gitu. Karena kalau misalnya kalian juga mau beli, alangkah lebih baiknya tanyain dulu ke penulisnya, adminnya siapa gitu. Yang kebetulan kemarin aku beli itu adminnya itu namanya Nabila deh kalau gak salah, Teteh Nabila atau Kakak Nabila ya, kalau bahasa Sunda nama Teteh ya, tapi kalau bahasa itu nama Nabila doang. Hai deh. Nah, ini si Pop the Question ini Badass Love Series 1 karya Septurnus. Nah, ini menceritakan ininya aja ya, sepenggal aja. Memiliki paras yang menawan, tubuh indah, serta daya pikat yang kuat menjadi alasan Oceana Lista untuk bangga pada dirinya sendiri. Siapa bilang cuma lelaki yang jago bermain perasaan? Jangan remehkan dirinya. 1 dari 1000 pria yang didekati pasti berakhir menjadi teman kencan, namun tidak satu pun ada yang mampu meluluhkannya. Terbawa perasaan artinya kamu pecundang, guys. Jadi kamu jangan terlalu baper banget sama orang lain ya. Alangkah lebih baiknya ketika kamu dibaperin, Pak, beneran ngebaperin aku? Apa ada tujuan, Pak, baperin aku? Apa beneran Bapak suka sama aku? Gitu aja kalau misalnya sama orang lain, atau misalnya Kak dibaperin kalian gitu sama kakak-kakak atau siapa gitu. Pak, lagi baperin saya? Enggak. Masa tadi Bapak baperin saya deh. Masa? Iya. Jadi misalnya kalau kalian dibaperin kayak gitu, tanggapan kalian harus biasa aja ya, jangan terlalu baper-baper banget, karena takut terbawa perasaan, guys. Baper banget gue. Terus sampai ketika sebuah kecelakaan sukses membuat Oceana menerima uluran tangan dari drummer seksi dan menawan namanya Obelix Miguel,
yang ternyata adalah makhluk tambun menyebalkan dari masa kecilnya dan merupakan tetangganya sendiri. Jadi si Obelix ini adalah teman masa kecilnya si Oceana waktu kecil. Terus mungkin si Obelix ke luar negeri atau apa. Pokoknya kalian kalau misalnya mau tahu cerita lengkapnya, kalian bisa beli di, pokoknya kalian buka aja Another Miss Jo di Instagramnya. Kalian nanti akan share di gambar-gambar itu, nanti kalian akan diarahkan ada pemesanan 3 series dari Bada Soft Series ini. Ada kontak adminnya namanya Teteh Nabila kalau salah, Nabila apa Nadila gitu. Terus hal itu membuat Oceana dan Obelix sering bertemu dan hubungan mereka pun kian dekat hingga akhirnya menimbulkan rasa nyaman. Sayangnya mereka lupa akan istilah pria dan wanita tidak pernah bisa menjadi sahabat. Lantas siapa yang akan berakhir menjadi pecundang? Karakter Oceana di novel ini bikin aku jatuh cinta banget ya. Tiap tokohnya juga digambarkan dengan cara yang apik, ditambah lagi dengan bumbu humor yang gak usah ditanya lagi deh, bikin ngakak banget. Wah, nah jadi ini di redaksinya Kata Depan ya. Redaksi Kata Depan, Kompleks by Moon, Jalan Janur 6 apa berapa ya, Blok CGA nomor 2, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur 13450. Ini baca top the question itu nggak berasa tiba-tiba udah selesai aja saking serunya, apalagi kalau udah soal interaksi Obelix dan Oceana gitu ya. Dialognya berasa ngalir, narasi Septurno juga berhasil ngegambarin tiap situasi, jadi berasa nonton film. High recommended novel for you to read guys. Jadi aku pas baca ini tuh ya Allah kebawa perasaan banget, kayak aku tuh kayak kita ngalamin atau kita bisa ngerasain si Oceana sama si Obelix itu kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut yang kedua, itu dari Bada Soft Series yang kedua. Ini kayak gini. Ini novel dari Aziza Azeha gitu ya. Judulnya Beat the Bone. Wow, Beat the Bone. Ya, ayo gambar Vespa. Vespa ini adalah suaminya nanti si perempuan ini. Ini helm ini khas banget sama si perempuan ini. Siapa sih si perempuan ini? Nanti kalian tahu, yaitu Kasia. Nah kalau si motor ini punya si Arlo. Kalau si helm warna kuning ini adalah warna kesayangan atau warna kesukaan dari si Kasia. Kasia ini adalah teman si Milky sama si Oceana tadi ya. Si Arlo itu bisa disebut jadi intinya si Kasia mengutarakan cinta kepada dia. Nah si Kasia ini waktu dulu itu bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah si Arlo ini tuh ternyata senior dia gitu. Nah mungkin dia terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang ganteng gitu, yang ganteng kan itu terpesonanya sama cowok gitu ya, bukan yang cantik yang manis gitu kayak aku gitu ya. Nah terus ini menceritakan tentang si Kasia ini. Jadi si Kasia ya tadi ya, Kasia ini bekerja di perusahaan yang disitunya ada si Arlo itu. Nah ternyata si Arlo itu seniornya guys gitu. Dan yang paling bikin gemesnya itu ternyata pas si Kasia ditolak itu sama si Arlo gitu ya, dia keluar perusahaan. Terus dia sama teman-temannya si Milky sama Oceana ini, yuk kita bikinlah perusahaan atau apa gitu. Dan terbangunlah perusahaan penerbitan mereka yang dinamakan aku nggak kasih tahu biar kalian penasaran perusahaan apa sih yang dibangun oleh mereka bertiga itu, nama perusahaannya apa. Terus jadi si Kasia ini dendam banget gitu, sakit hati banget karena
cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi bukan itu, cinta ditolak, balas dendam bertindak, guys. Parah banget ya si Kasya ini. Tapi ujung-ujungnya itu endnya itu wah, bikin aku baper banget, sebaper-bapernya gitu, sama kayak si tadi ceritanya yang pertama itu si Oceana sama si Obelix gitu. Cuman si Kasya ini ada bumbu-bumbu wah yang bikin aku kesel sama seseorang, temennya si Arlo ini, karena dia temen cewek dari penerbitannya juga yang suka sama si Arlo, tapi si Arlonya sukanya sama si Kasya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi dia kayak nggak dianggap gitu, padahal dia dari dulu itu suka banget pas pertama kali si Arlonya itu ngelamar di perusahaan itu. Nah, yang bikin candaan buat si Oceana dan juga si Milky atau Milkita ini, ternyata si Arlo ini bawahannya si Kasya, jadi karyawannya gitu ya. Si Kasya ini jadi apa, si Arlo jadi apa gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran, cus ayo beli Badas Love Series ini biar kalian tahu pertamanya endingnya gimana. Mantep banget endingnya. Kalau misalnya kalian enggak beli tuh kayak nyesel gitu. Aku aja langsung wah beli. Aku tuh waktu kemarin tuh pas bulan puasa pas Januari atau apa gitu, dan tapi pengirimannya agak telat soalnya nggak tahu terkendala di penerbitan atau apanya. Tapi alhamdulillah di 3 November ini nyampe rumah, walaupun lama ya itunya, mungkin terkendala nggak tahu dari pihak apanya. Tapi ketika novel itu datang, wah aku kayak ya Allah, flashback banget gitu, dan bagus banget. Pokoknya kalau misalnya kalian enggak beli itu kayak ini menginspirasi buat semua orang penulis pemuka kalian untuk membeli ini buku ini gitu. Aku ceritakan sedikit ya di dalamnya. Bagi Kasya, Allah hanya editor senior yang pernah menolak pernyataan cintanya. Dari segudang pria yang dekat dengannya, hanya Allah yang mampu menangkis pesonanya. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang ganteng gitu. Tapi ini menangkis pesonanya si Kasya. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis cantik gitu. Pria tampan dengan motor Scoopy, itu kan ini berarti motor Scoopy ya, motor Beat. Dikira aku motor Beat ya waktu pertama kali lihat. Motor Scoopy itu tidak terpengaruh oleh kecantikan Kasya. Kasya itu berarti cantik ya. Mereka bertiga itu cantik-cantik banget ya. Oke, lanjut. Terkenal sebagai penakluk pria tampan, Kasya merasa reputasinya tercoreng. Gimana enggak tercoreng ya, dia seumur enggak pernah ditolak sama laki-laki. Ini sama si Arlo, wah bener-bener si Arlo. Tapi endingnya itu wah bikin kita move on dari si Kasya ini. Pokoknya bukan move on lagi, tapi endingnya itu bener-bener wah banget gitu ya. Terus penolakan Arlo hingga sekarang Kasya masih mengingat rasa malu. Iya malu ya kali, gak malu ya misalnya aku ya menyatakan cinta sama seseorang itu suka sama teman aku, malunya itu guys gak kebayang gitu. Tapi kalau misalnya ditolaknya itu secara terang-terangan, kasihan ya guys ya. Terus saat Arlo datang melamar kerja padanya, ini saatnya bagi Kasya untuk membalas dendam kepada Arlo. Ya iyalah pasti balas dendam ya, karena rasa sakit hati dianya itu membuat dia malunya nggak kebayang. Terus dia langsung oke, kita balas dendam sama dia gitu. Oke. Ini adalah pokoknya ini misi Kasya buat Arlo jatuh cinta padanya.
kemudian tinggalkan saat sedang sayang-sayangnya. Kayak lagunya siapa ya, Mawar Dijunya, ditinggal saat sayang-sayangnya. Kayak flashback banget gitu ya. Oke, just kita yang ketiga. Tada! Yang ketiga ini adalah Badass Love Series. Yang ketiga tuh, Men's Squeezy, a novel by Another Miss Chu. Oke, ini depannya. Yang tadi Beat the Bone yang kedua aku nggak dapat kayak gini, mungkin kayak pembatasnya nggak dapat karena mungkin nggak kebagian kali ya. Tapi merchandise-nya banyak banget, nggak kebayang ada notice, ada yang buat kalung kayak gini ya, pokoknya banyak banget, ada kacamata gitu, banyak. Ini prolognya tadi aku udah baca ya, prolognya. Prolognya udah kebaca belum sih? Prolognya ini pokoknya si Milky ini ternyata pacaran sama si Milky ini, suka disebut susu sama itunya, sama teman-temannya suka disebut susu. Nah, perusahaan apa sih yang dipegang oleh mereka bertiga? Aku kasih tahu ya, nggak apa-apa. Namanya Labyrinth Books. Itu ada perusahaan yang digaungi oleh mereka bertiga, perusahaan besar ya, tadinya kecil sekarang besar karena mungkin kerja keras dari mereka juga. Mantap, kita harus acungi jempol dan kita harus turuti ya, harus bekerja dengan sekeras-keras, harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita, harus mengucapkan lagi ya gimana, kun payakun, kamu pasti bisa, menjadi wajah mata terjadi. Wow, makanya motivasi aku ya, kun fayakun sama menjadi wajah. Nanti juga kalian kalau misalnya nggak bekerja keras gitu, cuman mengandalkan dari orang tua atau mengandalkan dari bekerja kayak gini, kalau nggak punya pekerjaan sampingan tuh kayak gimana ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita mempunyai pekerjaan sampingan. Oke, senang. Nah, ini tuh si Milky itu ternyata berpacaran dengan penerbitnya loh, penerbit buku atau penulis buku yang namanya Sunday. Sunday ini sebenarnya tuh dari keluarga kaya, sama kayak si Arlo, si Obelix itu. Cuman si Sunday ini tidak menunjukkan kalau dia itu orang kaya persis sama kayak si Arlo ya gitu. Si Arlo juga nggak menunjukkan kalau dia itu anak pengusaha terkenal, punya perusahaan, punya ini punya itu, terus dia belum punya usahanya sendiri gitu. Sama si ini juga ya, si Sunday juga, walaupun dia penulis tapi dia itu kaya banget, bukan kaya lagi, kaya banget malah. Pokoknya setara lah sama si Milky sama si Sunday, si Kasia sama si Arlo dan si Oceana dan Obelix. Aku baca ini aja. Setelah memutuskan pacaran Backstreet dengan Sunday, wah, berarti kalau Backstreet itu ternyata sembunyi-sembunyi ya. Jadi pas mereka itu udah menjalin hubungan lama tanpa diketahui oleh siapapun, terkecuali mungkin keluarganya dari Milky. Itu juga enggak keluarganya, cuman sepupu Milky-nya aja, kakak-kakaknya kali ya. Karena orang tua Milky, Sunday maupun kedua belah pihak itu tidak tidak mengumumkan gitu bahwa mereka itu pacaran, padahal mereka itu pacaran udah lama banget gitu ya. Oke, stay tune lagi, kita bahas. Setelah memutuskan pacaran Backstreet dan Sunday atau pacaran sembunyi-sembunyi, itu artinya Milky harus menutupi hal-hal yang berkaitan hubungannya bersama laki-laki itu berarti dengan Sunday itu ya. Bahkan dari kedua sahabatnya Oceana dan Kasia. Kalau pas mereka tahu si Oceana sama si Kasia itu, si Milky sama si Sunday pacaran, wah,
si Susu ternyata udah punya pacar, kita kalah dong gitu. Pasti ya kalau misalnya tutupin pasti akan ada ininya ya. Sebisa mungkin Milky menjaga hubungan agar tidak diketahui semua orang. Tuhan kata aku juga kalau besok itu tidak diketahui semua orang, cuman orang-orang terdekat saja yang ini ya, yang tahu tentang mereka gitu ya. Oke, namun badai mulai datang. Milky dihadapkan dengan kenyataan bahwa menjalin hubungan bestri itu tidaklah mudah. Semua menjadi lebih sulit ketika neneknya mengetahui hubungannya sama ini dia tutupi selama 2 tahun. Apalagi neneknya memiliki pemikiran yang masih kolot dan membenci hal yang ditutupi. Jadi si Milky ini enggak tadi kan aku udah bahas ya, si Milky ini sama si Sunday ini pacaran backstreet. Jadi mereka enggak diketahui pacarannya oleh siapapun terkecuali orang-orang terdekat. Kalau dari Milky cuman sepupu-sepupunya gitu, kakak-kakaknya atau adik-adiknya, pokoknya persepupuan keluarga Atmaja itu ya. Mampukah Milky melewati semua ini? Jadi pas si Milky ini dihadapkan dengan kenyataan bahwa si Milky akan dijodohkan dengan kakaknya Sunday, dan itu membuat Sunday dan Milky itu bertengkar nggak bertengkar hebat juga, pokoknya bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain, dan ya begitulah. Terus sesudah itu, jadi ketika si Milky akan dijodohkan dengan kakaknya Sunday, si Sunday akan dijodohkan dengan sepupunya Milky. Aduh, gimana itu ya, bingung banget, dan ini harus gimana, terus ini gimana sih endingnya, terus ini gimana si Milky sama si Sunday ini, apakah bersatu, apakah enggak, apakah si Milky dengan kakaknya si Sunday, apakah si Sunday setuju untuk menikah dengan sepupunya Milky. Duh, pokoknya itu menjadi rahasia banget. Soalnya kalau misalnya kalian mau melihat dengan lengkap dan juga memahami dan ingin mengetahui gimana sih endingnya ini si Milky sama si Sunday ini, kalian bisa cek di Instagramnya @anothermissjo, @septurnus, dan juga @azizah gitu. Nah, di laman Instagram mereka ada foto-foto debada series atau apa, terus di situ pasti ada tercantum nomor adminnya. Nah, kalian bisa beli di sana. Kalau enggak, kalian chat langsung aja, kirim pesan ke Instagramnya @anothermissjo atau Kak Jo. Aku manggilnya Kak Jo loh, bukan Kak Anothermissjo, bukan. Aku manggilnya Kak Jo. Terus ke Teteh Aziza aku juga panggilnya Teh Aziza, dan ke kakak Septurnus itu nggak tahu cowok nggak tahu cewek ya, jadi aku manggilnya kakak gitu, kakak semua pokoknya, nggak ada yang mbak atau apa, enggak gitu, aku panggilnya kakak semua. Dan itu sekian dari saya, tadi saya udah review, terus udah kasih kalian cerita-cerita dari The Badas Series atau Badas of Series ini. Kalian bisa stay tune, beli aja bukunya kalau kalian penasaran. Pokoknya kalian gak bakalan pokoknya kalian gak bakalan tahu kalau misalnya kalian nggak beli gitu si buku itu. Jadi alangkah lebih baiknya mendingan kalian beli si buku itu biar kalian tahu sih ini endingnya itu kayak gimana gitu ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa ya, like and subscribe channel YouTube aku, karena like and subscribe channel YouTube aku itu gratis, enggak dipungut biaya gitu loh. Terus, dan jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya biar kalian tahu semua notifikasi video channel YouTube aku. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Pemirsa, tadi aku
udah review ya The Badass series ini atau Badass Love series ini. Aku akan kasih tahu ketebalan bukunya berapa. Ketebalan buku dari Badass Love series season 1 atau Of the Question by Septurnus ini, ketebalan bukunya dari halaman 1 sampai halaman 364. Cowok ya, Septurnusnya cowok, jadi kira aku cewek. Sampai 300, dari halaman 1 sampai 364, berarti banyak banget ya. Itu aku ini buku aku baca cuman dalam waktu sehari juga enggak gitu, cuman 2 jam atau 2 jaman lah. Terus yang kedua yaitu Badass Love series kedua, Beat the Bone by Aziza, novel karya Aziza Azihar, warna kuning. Ini khasnya si Kasia, tadi khasnya si Oceana warna biru laut ya, biru laut apa biru langit gitu. Ini dari halaman, ini ketebalan bukunya itu tebel banget, tebel semua. Terus halamannya itu dari halaman 1 sampai halaman 330. Banyak banget ini. Pokoknya aku 3 novel ini seharian ya baca dalam waktu 5 jam apa 4 jam udah tamat semua. Saking seriusnya gitu aku ya. Terus yang ketiga itu Badass Love series yang ketiga by Another Miss Jo. Ini judulnya Men's Squeezy. Ini ketebalan bukunya itu khas banget si Milky ya, karena dia CEO, jadi ininya kertas-kertas, terus dia pegang kertas-kertas berserakan, terus ini pegang buku atau buku laporan gitu. Dan ini ketebalan bukunya itu dari tebel banget ya, sama kayak tadi yang pertama dari Kak Septurnus, terus dari Kak Aziza, dan ini Kak Another Miss Jo atau Kak Jo gitu ya. Dari halaman 1 sampai dengan halaman 350. Nah, di belakangnya ini kalian bisa tahu tuh tentang si penulis ini, hobinya apa, tanggal lahirnya berapa gitu ya. Pokoknya di belakangnya juga ini ada Kak Aziza tuh. Pokoknya di belakangnya ada penulis-penulisnya. Cuman kemarin aku nggak baca sampai tamat, tapi nggak baca yang bagian rangkuman penulis yang ini itu. Disangka aku Septurnus itu cewek, ternyata blank, cowok guys. Cowok, aku disangka itu cewek gitu ya. Jadi ya gitu deh. Untung aja nyebutnya kakak ya gitu ya. Ini juga tebel banget tuh. Aku nggak bisa pegang 3 bisa nggak ya? Aku nggak bisa pegang. Bisa tuh. Tanat. Nanti aku satu lagi. Ini pegang 3 aku tuh. Badass series tuh akunya tuh. Nah, jadi kalian harus beli ya Badass seriesnya biar nggak ketinggalan gitu ya. Sekian dari saya, dah. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Nur Sakina Official. Bye.